Hai, welcome back to my video and to myself, Adina Diana Azara, mahasiswa kelas 3B Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebuah platform investasi online, di mana saya juga telah mempelajari sistem investasi online di Indonesia di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan sebuah platform investasi online yang bernama Ajaib. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang platform ini ya. Oke, baik. Jadi, apa itu Ajaib? Nah, jadi Ajaib merupakan perusahaan fintech Indonesia yang menyediakan platform investasi online. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan, termasuk saham dan reksadana secara mudah dan efisien. Oke, mungkin untuk kali ini saya akan menjelaskannya lebih ke sahamnya ya. Oke, untuk itu saya akan menunjukkan dan menjelaskan apa saja fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Ajaib ini. Oh iya, aplikasi Ajaib ini sangat mudah didapatkan di App Store maupun Play Store dengan gratis. Langsung aja kita ke pembahasan videonya. Next. Oke, yang paling pertama kita pastiin udah install si aplikasi Ajaibnya dan udah login juga ya. Oke, kita langsung buka. Dan di sini kita masuk menggunakan fingerprint atau PIN juga bisa sebanyak 4 digit. Dan di sini juga kita langsung bisa melihat ada beberapa halaman. Yang pertama ada halaman beranda, market, portofolio, chat, insight, dan menu. Nah, di sini di halaman beranda, di sini tuh bisa terdapat ada beberapa perusahaan saham ya, seperti Smartfren, BSI, Telkom, BCA, BRI, dan aneka tambang. Kayak gini. Sini juga kita bisa melihat reksadana, produk reksadananya ada apa aja. Terus ada aset kripto juga pastinya. Terus ada global atau dia semacam forex juga. Nah, terus yang pertama yang mau saya bahas adalah investasi saham. Di sini. Nah, oke, di sini nih. Total portofolio saya 0 karena saya belum pernah membeli di sini. Returnnya juga pasti 0 ya. Dan di sini ada buying power. Nah, buying power itu apa? Jadi buying power adalah dana yang dimiliki untuk membeli saham. Nah, buying power akan berkurang jika kita membeli saham yang telah masuk dan akan bertambah jika order beli saham dibatalkan atau tidak match saat penutupan market. Oke, mengerti. Oke, di sini kita regulernya masih 0, day tradingnya 0, dan marginnya saya belum diaktifkan. Oke, untuk pertama di saham dulu ya. Jadi, Ajaib di sini menawarkan lebih dari 600 saham dari berbagai perusahaan. Jadi, saham itu merupakan produk investasi yang mewakili kepemilikan di suatu perusahaan. Jadi, ketika kita membeli saham, berarti kita juga menjadi pemilik sebagian kecil dari perusahaan tersebut. Jadi, misalkan saya membeli saham BCA, berarti saya juga menjadi pemilik si bank BCA ini. Seperti itu. Oke, next misalkan di sini kita bisa lihat ya. Friend, ini ada kode sahamnya Friend, dan ini dari perusahaan Smartfren, Telekom, TBK. Nah, ini kita bisa melihat nih ringkasan volumenya. Terus kita bisa lihat order booknya juga. Nih, terus kita bisa melihat feed dari si perusahaan ini. Terus ada berita-beritanya juga. Terus kita juga bisa melihat case statistiknya juga. Terus kita bisa melihat broker summary-nya. Terus kita bisa melihat teknikalnya. Jadi kesimpulan analisa teknikalnya tuh di sini juga dijelasin ya. Tuh seperti ini, ada moving average, terus indikator teknikal, dan Fibonacci pivot point di sini seperti itu. Dan ada
finansialnya juga. Nah, di sini ada income statementnya, terus kita bisa pilih kuartal dan mulai dari tahun berapa. Bisa dilihat nih profit marginnya naik atau turun, terus revenue-nya, terus net income-nya, cash flow-nya berapa, balance sheet-nya berapa, kayak gitu. Di sini benar-benar ajaib nih menurut saya, cukup lengkap ya. Dan terus kita juga bisa melihat laporannya loh. Tapi di smartphone ini dia tidak mengeluarkan pengumuman pada tanggal terpilih. Jadi dari tanggal 11 November nih dia tidak ada laporannya ya. Kita coba tidak ada juga. Oke, di sini juga ada dividennya, terus RUPS-nya juga nih. Bisa dilihat di sini dari tanggal, jam sampai alamatnya, terus stock splitnya, terus bonus stoknya tidak ada, membagikan saham bonus. Terus kita juga bisa melihat profil dari si perusahaan ini, dimulai dari kategori top volume-nya dia keberapa gitu kan. Terus MBX-nya dia keberapa kayak gitu, terus ISSI-nya, terus ininya IDX smc.com-nya semua, terus infrastrukturnya dia di peringkat kesini nih, tidak jauh ya. Nah terus ini bisa dilihat-lihat juga nih dari pimpinan perusahaannya siapa, terus komisarisnya siapa aja, dan kita juga bisa untuk simpan alertnya. Nih, bisa dilihat juga ada pilihan tipe alertnya, terus target harganya juga berapa ya kan, terus kita bisa beli. Nah kita kalau mau beli ini kita juga bisa dengan stop loss atau take profit ya. Jadi kita bisa menentukan target yang kita mau, target keuntungan kita berapa, terus kerugiannya kita tuh berapa gitu. Nah ini bisa dibaca, stop loss itu merupakan strategi jual saham secara otomatis untuk membatasi kerugian saat harga pasar turun ke batas yang ditentukan. Nah saat harga mencapai aktivasi, stop loss secara otomatis mencari best bid sesuai kondisi pasar agar kita tidak perlu memantau harga saham secara terus-menerus. Selama stop loss tersimpan atau diaktifkan, kita tidak dapat menjual saham tersebut secara manual melalui limit order. Terus batas durasi stop lossnya itu selama maksimum 365 hari. Khusus pada saham day trading, stop loss tersimpan hingga mencapai harga aktivasi atau maksimum 1 hari bursa. Di sini ada simulasi stop lossnya, di sini juga tuh. Jika kita membeli 10 lot saham dengan harga 5.000 per lembar, terus kita juga ingin membatasi kerugian di harga 4.500 jika saham tersebut turun. Terus kita juga dapat memasang harga aktivasi 4.500 agar order jual dikirim secara otomatis saat menyentuh harga tersebut. Terus saat order jual dikirim melalui stop loss, sistem akan berusaha menemui match dengan harga terdekat dari harga pasar best bid di bursa. Nah, apa yang bisa terjadi setelah stop loss diaktifkan? Jadi seluruh order atau 10 lot match sesuai dengan harga aktivasi, jadi 4.500. Order match pada harga yang berbeda, misalnya kita menjual 10 lot saham, 3 lot matchnya di harga 4.500, 7 lotnya di harga 4.490. Nah berarti ini ordernya tidak pernah match di hingga penutupan bursa, jadi stop loss otomatis ditutup karena order jual telah terkirim kayak gitu. Nah terus apa yang terjadi jika satu order memiliki take profit dan stop loss? Nah jadi kita dapat menyimpan take profit dan stop loss dalam satu saham yang sama, namun sistem hanya mengirim satu order take profit atau stop loss saja. Contohnya jika kita memasang stop loss dan take profit pada saham yang sama, berikut yang akan terjadi. Jadi yang pertama bisa jadi harga stop lossnya tercapai lebih dulu, jadi order stop lossnya dikirim, nah take profitnya dinonaktifkan. Nah kalau misalkan kita harga take profitnya tercapai lebih dahulu, berarti take profitnya yang dikirim, nah stop lossnya dinonaktifkan. Nah begitu juga dengan si
si take profit ini. Kayak gitu. Lumayan lengkap ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat-lihat antrian beli bid. Transaksi akan langsung selesai bila kamu menjual pada harga bid tertinggi. Bila tidak, kamu harus menunggu sampai ada yang mau membeli saham pada harga yang kamu pilih. Oke, nih kita tinggal pilih aja mau produknya cash atau margin. Nah, terus ini tipe ordernya limit atau auto order. Terus harganya berapa, terus berapa lot, tinggal dimasukin aja. Nah, terus ini total belinya berapa, buying powernya berapa, terus order booknya bisa dilihat kalau kita beli berapa lot gitu kan. Juga kalau kita aktifkan, nah tinggal ditetepin aja berapa gitu harganya. Nah, seperti itu teman-teman. Next, untuk reksadana sama aja dengan pada umumnya ya, seperti tadi di Bibit juga ini sama untuk perusahaannya. Nah, ini kita bisa dilihat nih grafik-grafiknya tuh. Ini ada overviewnya, bisa dilihat return 6 bulan, 3 tahun, 1 tahun ataupun all time. Alokasinya kita bisa lihat tuh, ada asetnya di corporate bond berapa persen, equity-nya berapa persen, government bondnya, money marketnya berapa persen, kayak gitu ya. Terus kita juga bisa lihat keterangannya. Nah, terus ini tuh manajemen investasinya itu dari PT Shailendra Capital dan bank kustodiannya Bank BCA. Nah, terus tingkat risikonya ini tingkat risikonya ini rendah sampai moderat. Terus tipe reksadanya ini pendapatan tetap. Biaya gratisnya biaya belinya gratis, biaya jualnya 1%. Nah, di sini juga ada simulasi investasi. Jika kita berinvestasi selama per bulannya itu 2 juta selama 10 tahun, berapakah total investasi akhir kita? Yaitu sebesar 350 juta sekian. Kayak gitu. Nah, ini juga masih banyak nih pendapatan tetap, reksadana pendapatan tetap, terus saham juga ada, pasar uang, reksadana pasar uang, terus reksadana campuran, reksadana pasar uang juga lagi. Nah, ini terus di sini market, aset kripto. Nah, di sini kita juga bisa lihat kode-kodenya. Ini ada Bitcoin, ada Bitcoin, terus ada Ethereum, Tether, XRP, dan Solana. Nah, terus di bawahnya juga ini beberapa ada seperti feed gitu ya, pembelajaran, terus berita-berita gitu. Nih, jelajahi ajaib. Terus kita bisa lihat-lihat fitur apa aja. Kayak gini, kategori saham juga banyak banget di sini. Bisa dilihat tuh berdasarkan kategori, ada top gainer, top losser. Tuh banyak banget ya di sini ya, saham-saham berdasarkan kategori, beberapa kategori. Terus kita akan next ke market. Nah, di market ini kita juga bisa melihat indeks harga saham gabungannya, totalnya ada 7.100 sekian. Reksadana nih ada jenis-jenisnya, ada pendapatan tetap, pasar uang, saham, dan campuran di sini. Tuh ya, bisa dilihat. Di sini kita juga bisa pilih reksadana berdasarkan kategori. Di sini kategorinya banyak banget, ada top return, top AUM, minimum pembelian, syariah. Nah, banyak lagi ya di sini. Nah, di sini juga banyak banget tuh manajer investasinya. Oke, next ke portofolio. Nah, di sini saya belum mempunyai portofolio.
reksadana, saham maupun aset kripto. Nah, teman-teman bisa coba nih untuk membuat portofolio di Ajaib. Nah, di sini juga ada fitur chat, jadi kita juga bisa bergabung ke suatu komunitas gitu di Ajaib. Jadi Ajaib tuh menyediakan seperti itu ya, menyediakan komunitas supaya kita tuh bisa ngobrol-ngobrol sama investor di luar sana. Ini ada investor GoTo, investor retail muda, energi, Anthem, dan banyak lagi. Terus kita juga bisa ngeliat insight. Di sini ada berita dan ada feednya juga. Tuh kayak gini. Nah, ini berita-berita terkini terkait investasi. Terus yang terakhir ada menu. Di sini ada profile. Nah, di sini ada deposit, tarik, riwayat, saldo bisa ditariknya berapa. Kita juga bisa untuk pilih tujuan deposit. Nah, pertama kita harus aktifin dulu si deposit saldo RDN-nya sebelum kita membeli saham ataupun reksadana kayak gitu. Nah, terus kita juga bisa narik. Nah, kita transfer ke rekening BCA yang udah saya cantumin gitu. Nah, ini bisa dilihat riwayatnya juga, tidak ada. Di sini ada margin trading. Nah, margin trading ini kita belum akun saya belum memenuhi syarat aktivasi trading. Jadi masih seperti itu. Terus tadi seperti tadi profit loss udah tadi udah saya jelaskan. Terus fitur referral juga ada di sini. Terus tentang kamus investasi, belajar investasi juga ada di sini. Terus apa lagi ya? Udah deh. Mungkin sekian pemaparan video tentang Ajaib dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video. Bye bye.